Terima kasih. Bagaimana, apakah ibunya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Baik. Di luar cuacanya panas sekali ya. Supaya panas Ibu. Iya, ruangan Ibu juga berbeda asli sangat panas. Kalau ada yang mau minum air silakan Ibu. Iya, Ibu. Adik-adik tadi ada mata pelajaran apa di kelas? Kalau saya matematika, Ibu. Oh, matematika. Kalau adik, kalau saya jadi matematika kebetulan di sekolah. Oh, adik berdua satu kelas. Kalau adik, Lagi dapat pelajaran bahasa Indonesia itu. oh, bahasa Indonesia. Oh, adik berdua yang satu kelas, adik beda kelas. Iya Ibu. Oke, baik. Kalau kabar adik-adik hari ini bagaimana? Puji Tuhan, kabar baik ya, baik. Saya sedikit dulu, Ibu. Oh, sedikit. Adik butuh tisu? Iya, Ibu. Sabar ya, diambil adik. Ini, Masih banyak, Ibu. Ya. kalau adik kabarnya bagaimana? Baik Ibu. Kabar baik juga, puji Tuhan ya, begitu. Kan adik-adik sudah kenal ibu bisa. Tetapi ibu belum kenal ya adik-adik bisa saja. Jadi kita berkenalan dulu ya, supaya saling mengenal satu sama lain. Mungkin dari adik yang selain itu, baik perkenalkan nama saya Maria. Ibu saya perkenalkan ya ibu saya dari sebelah sebelah. Kalau adik-adik dari sebelah sebelah. Kalau adik Dan perkenalkan nama saya Angelina Santika Jelma Ibu. Saya juga sama dari kelas 11 Nama biasanya Angel. oh adik Angel. Kalau adik Perkenalkan nama saya Nino Malo, saya dari kelas 11 bahasa 1 Ibu. oh adiknya Rina. Iya Ibu. Dari jurusan apa saya? Iya Ibu. Oh adik Maria, adik Angel dan adiknya Rina. Iya, Ibu. Kalau ibu boleh tahu adik-adik asalnya dari mana? Kalau saya dari Jawa Oh iya, itu pun sangat cantik sekali ya. Kalau adik Angel, Kalau saya dari negara Ibu, tempatnya di Cancar yang terkenal dengan sama laba Ibu. oh sama-sama. Iya, itu juga. Adiknya Rina, Kalau ibu saya itu asalnya dari saya berasal dari kalau saya tepatnya di titik nol itu yang titik nol selatan dari Indonesia. wah ternyata adik-adik berasal dari tempat-tempat yang bagus ya. Kalau ibu jadi mau lanjutkan ke sana. Adik-adik sudah berapa lama di sini? Kalau saya dari kecil di sini kebetulan Bapaknya orang Jepang atau yang berbeda tapi kami tinggal di sini. Oh, bisa di sini. Adik-adik, Kalau saya juga Ibu dari kecil di sini, tapi asli orang tua dari negara Ibu. nah bisa di sini juga. Adiknya mana? Kalau saya itu sudah dari kecil di sini Ibu karena bapak orang Jepang terus mama orang Kote jadi kami dari Jepang Ibu. Oh, ternyata adik-adik sudah lama juga di sini. Adik-adik, sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih karena sudah datang ke sini. Karena seperti yang teman adik-adik ketahui tadi yang sudah cerita juga, biasanya ruangan ini sepi sekali tidak ada pengunjung. Jadi ibu senang sekali kalau misalnya ada orang yang datang ke ruangan ibu. Kalau adik Mirna ibu sudah tahu karena adik Mirna memang ibu yang panggil ke sini karena beberapa hari lalu mungkin adik Mirna juga bertanya-tanya kenapa ibu masuk ke sini. Jadi beberapa hari lalu orang tua dari adik Mirna telepon ke wali kelas dan memberitahu ibu juga kalau misalnya adik Mirna ini ada masalah berkaitan dengan pengerjaan tugas. Nah adik Mirna biasanya orang papa mama bilang mengerjakan tugasnya itu di larut malam dan kalau misalnya di larut malam adik Mirna bermain HP terus. Apakah benar demikian? Betul sekali Ibu, kalau saya sering bermain handphone itu malam hari hingga malam Ibu. Cuman kalau pengerjaan tugas selama malam itu sih kayaknya tidak Ibu, tidak terlalu sering Ibu, tetapi saya itu sering belajar pada saat subuh Ibu, sehingga mama dan bapak itu menelpon ke wali kelas supaya suruh saya jangan terlalu sering main handphone Ibu. Baik, jadi adik belajarnya subuh-subuh. Mungkin ada kesalahpahaman ya antara orang tua dan juga adik. Nanti ada komunikasi dengan orang tua adik. Kalau misalnya adik sebenarnya tidak
apa, tidak mengerjakan tugas sampai subuh, tetapi bangunnya memang sampai subuh untuk mengerjakan tugas ya Ibu. Kalau adik Angel dan juga adik Angel dan adik Maria, kedatangan adik juga ke sini, apakah ada hal yang mau kita diskusikan bersama? Ya Bu, jadi ini kan Bu, saya dengan teman saya Maria ini kan satu kelas. Nah terus kami merasa kami dulu itu kecanduan dan kami kan sahabatan. Kemarin kami sempat cerita kayaknya kami itu harus berubah karena saya kan kecanduan dengan Roblox, dia kecanduan dengan berrokok. Nah kebetulan kami mau berubah tapi tidak tahu caranya bagaimana Ibu. Jadi kami memutuskan ada ini datang bertemu Ibu walaupun ada rasa takut Ibu. Baik, adik, terima kasih karena sudah datang ke rumah Ibu dengan keberaniannya adik, meskipun ada rasa takut juga untuk mengkonsultasikan berkaitan dengan masalah yang adik-adik alami. Adik-adik pernah mengikuti konseling? Belum Oh iya, baik. Jadi adik-adik biasanya sebelum konseling itu atau penyelesaian masalah, kita biasanya berdoa dulu. Jadi kita berdoa dulu ya. Izinkan Ibu membawa kalian secara Katolik. Mari kita berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah selesai dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, jadi konseling ini dilakukan secara berkelompok. Kenapa berkelompok? Karena atau dinamakan dengan konseling kelompok. Karena adik-adik yang datang ke rumah Ibu itu lebih dari satu orang. Maka konselingnya dilakukan konseling kelompok. Nah konseling kelompok ini diberikan bantuan dalam bentuk kelompok adik-adik. Jadi biasanya kalau misalnya kita berada dari situasi konseling ataupun saat keluar nanti dari ruang konseling ini, itu harus dijaga kerahasiaannya. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini, apapun yang kita diskusikan, Ibu harap adik-adik bisa menjaga apa yang kita bicarakan, jangan ceritakan ke orang lain. Jadi hanya kita berapa saja yang tahu berkaitan dengan isi pembicaraan kita di dalam ruangan ini. Bagaimana? Apakah adik-adik bisa berjanji dan paham? Bisa Ibu. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya karena adik-adik tadi, apalagi adik Angel dan juga adik Maria datang secara sukarela ke rumah Ibu, begitu juga dengan adik Mirna. Ibu harap keterbukaan dari adik-adik untuk menceritakan masalah dari adik-adik. Jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Silakan cerita saja apa yang adik-adik mau ceritakan. Seperti itu. Bagaimana adik-adik bisa paham? Bisa Ibu. Oke baik, terima kasih ya. Dan juga waktunya nanti mungkin sekitar 45 menit. Sabarnya Ibu lihat waktu sekarang. Waktu sekarang itu kebetulan jam 11. Jadi nanti konseling kita berjalan 45 menit dan mungkin selesainya di 11.45. Ya Ibu. Oke baik. Tetapi sebelum itu saya adik-adik sedikit tidak bersemangat. Jadi kita bagaimana kalau kita mendengarkan musik dulu? Boleh Ibu. Atau mungkin adik-adik ada yang punya musik bagus. Saya ada musik dengan alam gitu. Oh iya, viral balik. Iya. Siapa yang punya musik alam? Saya Ibu. Silakan tadi. Iya. Kalau adik-adik mau menyanyi juga silakan. Tapi surat dulu saja ya. Soalnya aku mengganggu yang di ruang. Bagaimana, sudah semangat? Sudah Ibu. Sudah siap mengikuti konseling? Siap Ibu. Oke, terima kasih.
Jadi adik-adik tidak perlu takut, relax saja, tidak takut diperlakukan. Di sini juga ibu tidak akan menghakimi adik-adik kalau adik-adik cerita. Jadi di sini nanti kita akan mencari solusi sama-sama berkaitan dengan permasalahan dari adik-adik. Jadi kita di ibu berharap keterbukaan dan kehasilan juga dari adik-adik. Selanjutnya ibu mau tanya, kira-kira sebenarnya apa yang adik-adik lakukan sehingga harus berada dan juga melaksanakan tugas mereka malam? Mungkin adik-adik bisa cerita singkat saja itu boleh dari adik Maria. Saya itu biasanya setiap hari setelah makan saya jam 7 malam itu. Setelah makan itu saya pasti akan melakukan untuk melakukan ibu mau jadi 30 menit sampai 30 menit semuanya saya terus selesai ibu. Sehingga selesai itu sekitar di jam 11-12 dan di jam 11-12 itu baru saya mengerjakan tugas ibu. Sehingga pagi-pagi itu saya bangun terlambat ibu dan ke sekolahnya itu pas tadi saya mengantuk ibu dan konsentrasi saya itu terganggu ibu. Baik, jadi ada Maria menurut kok. Kalau adiknya Nama saya ibu kan sekarang tuh lagi viral-viralnya main game Roblox ibu. Jadi saya biasanya main itu sebelum mengerjakan tugas. Jadi sering sekali makanya saya jadi trauma mengerjakan tugas karena dulu main game sampai bawah. oh game Roblox. Kalau adiknya Saya sama seperti yang juga ibu, saya sering bermain game Roblox sehingga keasikan bermain game dan saya keseringan tidurnya terlambat ibu. oke baik, jadi bermain game Roblox dan juga menonton drakor. Kalau ibu boleh tahu tampilan game Roblox yang seru itu yang gimana? Ini dia. Jadi di dalamnya ada banyak game, tinggal kita pilih segala macam game. Oh yang ada yang gunung itu seru juga ya? Seru. Mempantas adik-adik ini suka sekali dengan game itu. Jadi tadi pemicunya ada menonton drakor dan juga bermain game Roblox sehingga adik-adik mengerjakan tugas di tengah malam dan juga begadang dan akibatnya adik-adik kurang tidur. Apakah benar demikian? Benar itu. Oke baik. Sekarang ibu mau tanya lagi ke adik-adik. Ibu harap kejujurannya adik-adik. Ibu harap kejujuran dari adik-adik di sini. Adik-adik sebenarnya tidur jam berapa kalau malam? Sering sekali tidur, tapi nggak begitu deh ibu. Saya memburu bacaan akan berat dan juga susah karena main Roblox susah sekali. Kalau adiknya Saya kurang lebih sama seperti yang dari dulu. Mau berubah tetapi berat ibu. baik. Kalau dari adik Maria sendiri, apakah sering ditegur? Sama ibu saya juga sering ditidur oleh mama saya ibu sampai mama bilang begini, kalau untuk berangkat terus nanti saya dari kesehatan. Oh, jadi memang adik-adik memang sudah sering ditegur ya? Iya, sehingga orang tua sudah berusaha untuk membantu adik-adik. Baik adik-adik. Jadi adik-adik memang sudah sering ditegur ya, sudah sering ditegur juga oleh orang tua. Nah sekarang menurut adik-adik ketiga dari masalah yang telah tadi adik-adik sampaikan, kira-kira dari adik-adik ketiga masalah siapa yang mungkin lebih parah atau harus segera diatasi dari dua lainnya? Kira-kira menurut adik masalah siapa? Kalau saya ibu, sebelumnya saya minta maaf kepada Teman Maria, tapi menurut saya masalah Teman Maria itu yang lebih parah dan harus diatasi ibu. Soalnya kurang tidur itu bahaya, apalagi kurang tidur dan ditambah dengan menonton drakor dengan durasi yang banyak ibu. Baik, masalahnya adik Maria ya. Menurut saya juga ibu masalahnya teman Maria, soalnya benar kata teman Linda tadi, dia bilang tadi hanya sekali kalau tidur itu hanya beberapa jam ibu, karena dia juga keseringan, jadi bisa mengganggu kesehatan dia ibu. Oke baik, jadi menurut adik berdua masalah adik Maria yang diatasi duanya. Iya. Bagaimana adik Maria berkaitan dengan usulan dari teman-teman? Bagaimana teman adik? Iya ibu, saya setuju dengan pendapat dari teman Angel dengan teman Linda.
dengan bukan maksudnya secara diselesaikan dulu bukan saya memang mau berubah. Baik, jadi ibu senang karena adik mau berubah ya. Oke, baik adik-adik, jadi seperti yang telah kita sepakati, masalah yang akan dihadapi duluan hari ini adalah masalah dari adik Maria. Nah, target perubahan tingkah lakunya, adik Maria mungkin bisa tidur tepat waktu. Dan kita mungkin mulai dari tahap kecil saja. Di 2 minggu ke depan mungkin adik Maria bisa tidur di jam 12 malam untuk 2 minggu ke depan untuk memulai hal-hal kecil. Jadi kita mulai dari tahap yang lebih kecil dulu ya. Bagaimana menurut adik-adik? Kita maaf sebelumnya Ibu, apakah saya bisa memberikan surat? Ya, adik-adik silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Menurut saya itu agak susah ya kalau kemarin hari ya itu langsung tidur di jam 12 malam. Bagaimana kalau bertahap gitu, 1 jam lebih awal gitu? Saya juga sependapat itu. Saya sependapat dengan teman Angel. Misalnya di minggu pertama itu teman Maria bisa tidur 1 atau 2 jam lebih awal itu, dan di minggu kedua baru teman Maria tidurnya di 3 jam lebih awal, seperti dari jam 3 yang awalnya jam 3 pagi bisa diganti menjadi jam 12 itu, sehingga teman Maria juga bisa berubah waktu tidurnya dan tidak terganggu itu. Baik, terima kasih usulannya adik-adik. Jadi perubahannya diusulkan adik-adik secara bertahap. Bagaimana adik Maria dengan usulan dari teman-teman? Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman Angel dan teman kita yang sudah memberikan usulan kepada saya. Saya setuju dengan usulan dari kedua teman tersebut Ibu. Mungkin saya bisa berubahnya itu secara bertahap. Mungkin di minggu pertama saya bisa tidur 2 jam lebih awal, dan di minggu berikutnya saya bisa tidur 3 jam lebih awal. Oke, baik. Jadi target perubahan tingkah lakunya itu tadi itu secara bertahap ya adik-adik, yaitu 1 jam di minggu pertama dan 3 jam di minggu kedua. Oke, baik. Menurut adik-adik kira-kira apakah ada ide atau solusi berkaitan dengan masalah dari adik Maria? Dari adik Angel? Kalau menurut saya mungkin teman Maria bisa menetapkan prioritas Ibu antara mentor dan juga tidur. Dari adik Angel tentang prioritas. Mungkin ada lagi dari adik Irna? Saya juga sependapat dengan teman Angel, tetapi mungkin teman Maria menggunakan cara bisa membuat jadwal tidur dan mengurangi durasi menonton itu, sehingga masih bisa menyusun jadwal tidur dan tidak terganggu. Oke, baik. Jadi terima kasih yang usulannya adik berdua. Jadi ada penetapan prioritas dan juga ada penetapan jadwal. Dari adik Maria sendiri bagaimana terkait dengan usulan dari teman-teman? Menurut saya Ibu, saya sudah coba menetapkan skala prioritas itu Ibu, tetapi tidak bisa Ibu. Saya mungkin karena sudah kecanduan menjadi saya susah sekali Ibu berubah Ibu. Baik, jadi usulan yang telah diusulkan oleh teman-teman sudah diterapkan tetapi tidak mempan. Oke, baik, karena usulannya tadi tidak mempan yang disampaikan oleh teman-teman, maka di sini kita akan mencari solusi lainnya, yaitu pembuatan kontrak perilaku. Jadi adik-adik, pembuatan kontrak perilaku ini selama 2 minggu ke depan, seperti yang tadi perubahan yang sudah kita buat, yaitu 1 atau 2 jam tidur lebih awal di minggu pertama, dan minggu keduanya itu tidur 3 jam lebih awal. Nah, dalam kontrak perilaku ini adik-adik ada hadiah dan juga ada konsekuensi. Jadi hadiah dan konsekuensinya, apabila adik Maria berhasil melakukan target perubahan yang tadi telah kita sepakati, maka ada hadiahnya, dan juga apabila gagal ada konsekuensinya juga. Bagaimana bisa dijelaskan? Bisa dulu. Kalau dari adik-adik sendiri, apakah ada usulan terkait dengan hadiah apabila adik Maria berhasil? Ya, adik Angel silahkan. Menurut saya mungkin orang tua dari Maria bisa menambahkan uang jajan 2 kali lebih
lebih banyak Ibu, dan juga dia bisa menonton 1 jam selama 1 hari. Dan selain di waktu belajar juga Ibu, dan 2 jam di akhir pekan. Oke, baik. Jadi usulan dari Adik Angel itu ada tadi apa? Menambah uang jajan Ibu 2 kali lipat di Yang nambah uang jajan 2 kali lipat, dan juga bisa tidur dalam bisa tidur maksudnya bisa nonton 1 jam di dalam 1 hari yang hari biasa di luar dari belajar, dan kalau di akhir pekan mungkin bisa 2 jam. Oke. Dari adiknya kan mungkin ada usulan. Kalau menurut saya Ibu, mungkin kalau teman Maria gagal, orang tua dan teman Maria atau teman Maria sendiri bisa menghapus aplikasi untuk menonton waktu itu selama 1 bulan Ibu. Baik, jadi sudah ada usulannya di sini, usulan hadiah dan juga konsekuensi. Tadi hadiahnya Ibu akan diucapkan ulang. Dari adik Angel itu ada tambahan uang jajan dan juga waktu menonton di 1 hari selain waktu belajar dan juga di akhir pekan. Kalau konsekuensi yang disampaikan oleh adik Mirna itu berupa penghapusan aplikasi. Kalau menurut adik Maria sendiri, bagaimana berkaitan dengan usulan yang disampaikan teman-teman? Saya setuju Bu, agak berat. Tapi apakah saya bisa memberikan ulang? Bisa disilahkan. Terima kasih banyak Ibu. Bisa tidak Ibu kalau konsekuensinya itu saya jangan hanya menghapus aplikasi menonton drakor itu 1 bulan saja, tetapi selama 5 bulan itu. Karena di 1 bulan itu saya rasa tidak terlalu lama. Saya takut tiba-tiba saya mau bulan saya dengar lagi. Bisa tidak Ibu kalau 5 bulan saya hapus aplikasi? Oke, baik, Ibu senang karena adik antusias untuk berubah dan bahkan mengusulkan sendiri untuk penghapusan aplikasi. Kalau mungkin terlepas dari kebiasaan yang sudah lama itu mungkin agak susah ya adik. Oke, baik, jadi tadi sudah disampaikan bahwa untuk konsekuensinya menjadi penghapusan aplikasi menonton drakor selama 5 bulan. Baik, terima kasih. Dan adik-adik, karena tadi kita sudah sepakati berkaitan dengan hadiah dan juga konsekuensi, nanti Ibu akan hubungi orang tua dari Adik Maria. Karena kebetulan di bimbingan di ruangan ini, di bimbingan pasien sendiri Ibu ada daftar nomor telepon dari orang tua, jadi bisa hubungi orang tua untuk mengawasi adik berkaitan dengan target perubahan tingkah laku. Jadi Adik Maria tidak bisa memanipulasi yang berkaitan dengan target ini, jadi ini benar-benar asli. Nanti apa yang adik-adik lakukan berkaitan dengan perubahan tingkah laku itu akan diawasi oleh orang tua adik. Gimana adik bisa dipahami? Bisa ya. Oke, baik. Jadi selanjutnya untuk nanti kita akan menggunakan ada nomornya Ibu di situ. Tidak ada. Nanti Ibu akan tuliskan sebelum. Ibu tulis memangnya tadi. Ini ada nomor Ibu. Ini termasuk jadi kalau ada nomornya Ibu, nanti adik bisa kirim foto-foto dari perubahannya itu video sebelum jam di minggu pertama itu 1-2 jam berkala dan jam 3 ya sekitar jam 1 ya. Iya, jam 1 pada minggu 2 itu di jam 12 malam. Jadi foto bukti adik tidur di jam demikian atau adik tidur tepat waktu, dan juga kesepakatannya akan dimulai hari ini adik. Bagaimana bisa dipahami? Atau ada hal yang mau adik tanyakan? Baik, karena tadi kita telah mengusulkan berkaitan dengan hadiah, berkaitan dengan konsekuensi, jadi Ibu ada kertas kontrak perilaku. Aduh, kita ini apakah dalam kertas juga? Jadi di bimbingan konseling itu ada yang namanya kontrak perilaku tadi. Jadi ini tadi ada tingkah laku yang bermasalah atau juga pengadaan tadi, memang bergerak terus tingkah laku yang diinginkan tadi untuk berkaitan dengan target perubahan kita 2 minggu ke depan. Nanti adik tuliskan saja di bagian siswanya itu nama adik, terus yang tanda tangan, tulis tadi hadiah yang telah diusulkan tulis di sini, terus sanksinya tadi kira-kira apa, nanti bagian atasnya Ibu tuliskan. Bagaimana
benar-benar bisa dipahami. Kalau belum dipahami nanti silakan tanya ke ibu. Ya, adik bisa tulis sekarang. Mama sudah dituliskan, sedikit sabarnya ibu tuliskan sendirinya. Oke, jadi nanti ini ibu juga akan meminta tanda tangan dari orang tua sebagai pengawas perubahan tingkah laku adik. Jadi di sini sudah dituliskan tadi kontrak-kontraknya yang telah kita bahas. Ada hadiahnya, ada sanksi. Jadi kalau misalnya nanti adik berhasil, berarti adik mendapatkan hadiah yang telah kita sepakati bersama. Ibu sebagai katanya, besok ibu akan memberikan hadiahnya kepada adik. Baik, adik dengan dituliskannya kontrak dengan tadi, berarti konselingnya memang sudah mau berakhir. Jadi ini juga kebetulan sudah lewat 45 menit, sudah mau lewat 45 menit, jadi sudah berakhir. Baik, adik-adik ibu mau mendengar sedikit bagaimana hasil refleksi dari adik-adik setelah mengikuti konseling ini. Bagaimana apakah adik-adik merasa lega? Mungkin dari adik Maria dulu. Jujur saja ibu, saya merasa lebih lega ya dengan karena masalah saya sekarang itu sudah ada solusinya, jadi sedikit pusing-pusing lagi. Saya juga ibu, ternyata konseling ini seru juga ya ibu. Saya juga bisa membantu dengan saya. Saya juga ibu sebenarnya dengan Angel. Awalnya saya berpikir bahwa dalam di guru BK itu kita pasti akan dapat surat panggilan, tetapi surat panggilan atau surat penghargaan, tetapi setelah saya datang ke sini, apa yang saya pikirkan itu benar-benar tidak terjadi. Ya ibu, aku takut dan juga was-was pertama datang dari ibu. Nah, tetapi dengan anak saja ibu. Cerita dengan ibu, kami pikir ibu ini maaf ibu akan marah karena kami datang. Ya, ibu senang karena adik-adik memiliki pesan yang positif untuk proses konseling kita. Apalagi ibu sangat senang merubah, akhirnya proses hari ini itu sedikit merubah pemahaman adik mengenai ibu dan juga BK. Yang awal adik pasti merasa kalau ke rumah BK ada surat panggilan, segala macam. Dan kalau misalnya apalagi kalau ketemu ibu ya pasti adik-adik takut. Tapi sebenarnya tidak begitu adik-adik. Ibu senang karena adik-adik juga tadi terbuka menyampaikan yang adik-adik merasakan, yang adik-adik alami juga, dan juga adik-adik aktif memberikan solusi dan strategi satu sama lain untuk saling membantu. Jadi ibu sangat senang untuk hal itu. Dan juga untuk masih adik bertiga, untuk minggu depan apakah adik-adik mau lagi datang ke ruangan ibu di hari ini hari apa ya? Ibu Hari Jumat itu. Oh ini hari Jumat ya ibu. Jadi di hari Jumat 2 minggu lagi di hari Jumat itu kenanya di tanggal berapa? 14 ya? Ini hari tanggal 1 betul? Iya ibu. Ini hari tanggal 1. Jadi di hari Jumat tanggal 14 2 minggu lagi apakah kita bisa bertemu lagi di sini di jam yang sama, masih di jam 11 untuk membahas dan untuk menyelesaikan masalah dari dua kawan yang lain? Apakah bisa? Bisa ya ibu. Baik, nanti kita sekalian dengan evaluasi bagaimana pencapaian dari target perilaku dari adik Maria tadi. Iya ibu. Oke baik. Kalau adik-adik mau minum karena tadi kita sudah sangat panjang lebar, jadi kalau mau minum silahkan dulu santai saja. Iya. Oke adik-adik, terima kasih banyak karena sudah datang ke sini. Ibu mengucapkan terima kasih juga ke adik Mirna, apalagi tadi mungkin ibu panggil ke sini adik ada rasa takut bahwa kira-kira ada apa ini, ibu panggil ke ruang BK begitu.
dengan adik Maria dan juga adik Angel juga. Mereka juga dengan melawan rasa takut mereka dengan saya, mereka datang berani bercerita dan dia bisa mengapresiasi itu. Baik, kalau sudah berakhir adik-adik, karena tadi kita sudah memulai dengan doa, mungkin kita akan mengakhiri juga, mungkin juga ya kita akan mengakhiri dengan doa. Mungkin satu orang bisa pimpin doa. Saya Ya, adik Maria silakan. Mari ibu dan ibu dan kita berdoa. Hidupkan saya membawa dari sejarah yang katolik dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih adik-adik dari konser kita hari ini, apalagi dari kebenaran dari adik Maria untuk berubah, bahwasanya tidak ada kata terlambat untuk berubah. Jadi kapanpun adik mau berubah, itu tidak ada yang namanya kata terlambat. Intinya kita ada niat, ada komitmen diri untuk berubah menjadi lebih baik. Dan juga kalau misal adik-adik nanti mungkin dalam minggu depan atau minggu depan ada hal yang mau adik-adik ceritakan selain yang tadi sudah diceritakan, mungkin ada hal yang mau diceritakan, silahkan datang saja ke ruang ibu. Adik-adik kan sudah tahu prosesnya seperti apa, jadi mungkin ya ibu pikir adik-adik sudah tidak takut lagi dengan ibu, betul? Jadi datang saja ya. Kalau ada mungkin kalau ada teman-teman yang mengalami masalah atau tidak ada yang mau bercerita, adik-adik bisa sampaikan ke mereka kalau misalnya ibu siap untuk mendengarkan cerita mereka. Ya, Ibu, kalau begitu kami berdua izin pulang Ibu. Iya baik, silahkan. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali, Ibu. Adik Maria jangan lupa tugasnya tadi. Ya, siap. Terima kasih Ibu. Ya, mari Pak. Udah seperti yang Ibu. Amat sudah adik. Ibu, masalah ini. Ya,